Caranya umat ini bisa selamat dari fitnah. Yang kedua, kalau kita perhatikan hadis tadi yang saya sampaikan panjang lebar, saudara, ternyata akar dari permasalahan yang terjadi tadi yang disampaikan oleh Nabi, kalau kita perhatikan adalah karena amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Begitu amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, kemaksiatan merajalela, saudara. Begitu kemaksiatan kemunkaran merajalela, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pemudanya menjadi fasik, perempuan-perempuannya menjadi durhaka, saudara. Jihadnya ditinggalkan, bahkan kemudian hari yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf. Bahkan lebih parah lagi, orang memerintahkan kepada yang munkar dan mencegah kepada yang ma'ruf. Kenapa sebabnya? Gara-gara amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, saudara. Maka kalau mau umat ini selamat, jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapapun Anda, apapun Anda, selama Anda umatnya Nabi Muhammad, maka Anda punya tanggung jawab yang sama. Bukan hanya khusus satu ormas saja, tapi untuk semua umatnya Nabi Muhammad. Saudara, umat ini menjadi umat yang terbaik bukan karena kekayaan alamnya, bukan karena kecanggihan teknologinya, bukan karena banyak jumlahnya, tapi umat ini jadi umat terbaik karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Allah yang katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baiknya umat yang ada di tengah-tengah manusia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berkat amar ma'ruf nahi munkar, umat ini menjadi umat yang terbaik, saudara. Tapi sebaliknya, kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan, orang tidak sholat didiamkan saja, orang tidak puasa tidak ditegur, dibiarkan saja, saudara. Orang maksiat, perjudian, pengaturan depan muka kita, orang minum-minuman keras, didiamkan saja, tidak ditegur, tidak dinasihati, saudara. Hilang al-khairiyah min hadhihi ummah, dicabutlah predikat umat terbaik dari umat ini, saudara. Na'udzubillah min, na'udzubillah min, na'udzubillah min. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan, kemaksiatan merajalela, kemaksiatan di mana-mana. Allah murka, Allah marah. Kalau Allah murka, Allah marah, turun musibah. Makanya kadang-kadang ada yang suka usil, Habib, ngapain sih Habib repot banget? Habib ngapain ngurusin saya? Saya yang zina, misalkan ada yang mengatakan seperti itu. Saya yang zina, yang dosa saya, yang masuk neraka saya, yang diadab saya, ngapain Habib yang ribut? Saya yang mabok, yang dosa saya, yang ngerasain manfaat madaratnya saya, yang masuk neraka saya, yang diadab saya, ngapain kiai yang ribut? Ngapain ustaz yang ribut? Saudara, memang yang mabok engkau, yang maksiat engkau, yang dosa engkau, yang masuk neraka engkau, yang diadab engkau, tapi engkau ini maksiat terang-terangan. Kalau Allah marah, Allah murka, turun bencana, semuanya kena liar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Saya nggak nyuruh untuk rusuh, tidak. Saya nggak nyuruh untuk anarkis, tidak. Amar ma'ruf nahi munkar sesuai yang diajarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Amar ma'ruf nahi munkar, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, semampu Anda. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Yang tak bisa merubah dengan tangannya, hendaknya dia rubah dengan lisannya. Yang tak bisa rubah dengan lisannya, hendaknya dia rubah dengan hatinya. Minimal merubah dengan hati. Tidak ridha, jangan sampai justru ikut-ikutan masuk dalam membela kemungkaran, saudara. Na'udzubillah min. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami mohon doa. Kami mohon doa. Kami dari Front Persaudaraan Islam. Beda dengan Front Pembela Islam. Ini baru, Front Persaudaraan Islam. Singkatannya FPI juga, saudara. Orangnya saya lagi, saudara. Kami sedang berjuang saat ini, saudara. Bersama ormas-ormas Islam lainnya, tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam beberapa hal terkait negeri kita, saudara. Di antaranya satu, kami mohon doa. Saat ini kami dari Front Persaudaraan Islam bersama dengan MUI
dan bersama ormas-ormas Islam lainnya sedang berjuang bagaimana caranya agar Panji Gumilang ditangkap dan Az-Zaitun dibubarkan, saudara. Setuju? Setuju. Setuju? Ini kok sebagian kelihatannya mukanya ada yang nggak setuju, jangan-jangan anak buahnya Panji Gumilang. Setuju? Setuju? Panji Gumilang ditangkap, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Az-Zaitun dibubarkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Saudara, masalah Panji Gumilang ini Az-Zaitun sebenarnya sudah lama, sudah dari awal tahun 2000-an, saudara. MUI sudah lama mengeluarkan investigasi dari zaman Kiai Ma'ruf masih di Komisi Fatwa. Tapi saya heran, kok bisa eksis sampai sekarang nggak rapi-rapi? Backingannya siapa? Kok sedemikian hebatnya, saudara? Saya heran, nggak habis pikir. Maka kita minta dengan tegas sudah bubarkan, nggak ada pandang bulu. Kenapa minta dibubarkan Habib? Karena banyak menyebabkan kesesatan, saudara. Bayangkan, santrinya ribuan. Kalau sampai satu orang santri pulang ke rumahnya, ngajak 10 orang, ngajak 20 orang, ngajak 30 orang, berapa banyak umat Islam di Indonesia yang disesatkan, saudara? Betul? Betul? Habib, kesesatannya apa Habib? Di antaranya saya jelaskan. Di antaranya saya kasih tahu yang paling fundamental, yang paling mendasar, saudara. Panji Gumilang dan Az-Zaitun mengatakan bahwasanya Al-Quran, kata mereka, walaupun Al-Quran itu merupakan wahyu, akan tetapi saudara, Al-Quran adalah perkataan Nabi, redaksinya dari Rasulullah. Makanya santri-santri Az-Zaitun kalau lagi khutbah ngutip bacaan Al-Quran, apa kata mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Saya mau tanya sama orang Garut, jawab yang jujur. Ini sebagian ada yang ngondok, ada yang enggak. Kebanyakan orang awam pun tahu. Jawab yang keras. Al-Quran firman Allah atau sabda Nabi? Firman Allah atau sabda Nabi? Firman Allah atau sabda Nabi? Kalau orang mengatakan Al-Quran sabda Nabi, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Apa ini saudara? Padahal sudah jelas. Mana itu kesian. Sekarang aja nge-lag. Mudah-mudahan Yo, sabar. Saudara, perhatikan baik-baik. Sabar. Jangan sampai dengar setengah-setengah akhirnya jadi ngawur kayak Panji Gumilang. Perhatikan baik-baik. Dari definisi Al-Quran saja sudah jelas. Yang namanya Al-Quran, Kitabullah Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bi suratin minhu al-muta'abbad bi tilawatihi. Al-Quran itu adalah Kitabullah al-Munazzal yang diturunkan kepada siapa? Ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Al-muta'abbad bi tilawatihi, yang membacanya menjadi ibadah. Al-mu'jiz bi suratin minhu, yang menjadi mukjizat walaupun hanya dengan satu surat dari Al-Quran. Sudah jelas-jelas Al-Quran diturunkan oleh Allah. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul. Jangankan ayat Qurannya Pak Bu, jangankan redaksinya, cara bacanya, tajwid. Itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Ghayatul Usul Bisyarh Lubbil Usul. Lubbul Usul ini merupakan mukhtasar dari Jamul Jawami karya Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Saudara, Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Ghayatul Usul mengatakan bahwasanya yang namanya Al-Quran itu mutawatirun walau min qabilil ada. Al-Quran itu periwayatannya mutawatir walau min qabilil ada, walaupun dalam urusan cara bacanya. Jangankan redaksinya, cara bacanya sudah. Itu Rasulullah dapat dari malaikat Jibril, talaqi. Rasulullah mudarasatul Quran dengan malaikat Jibril, talaqi, saudara. Makanya dalam nazam jelas, al-akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana fa innahu
bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Baca Quran pakai tajwid itu wajib, baca Quran tanpa tajwid itu dosa. Fa innahu bihil ilahu anzala. Kenapa? Karena ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu udah pakai tajwid bacanya, saudara. Malaikat Jibril itu yulaqqinul Quran, membacakan Al-Quran kepada Rasulullah itu sudah pakai tajwid. Rasulullah bacakan kepada para sahabat sudah ada tajwidnya. Ribuan sahabat membacakan kepada puluhan ribu tabi'in, sudah begitu bacaannya. Puluhan ribu tabi'in kepada ratusan ribu tabi'in, kemudian sampai ke a'immatul qurra, sampai kepada guru-guru kita, saudara. Itu bacaannya sudah demikian. Artinya talaqi Rasulullah dan malaikat Jibril itu cara bacanya, apalagi isi bacaannya, saudara. Kalau Al-Quran itu redaksinya dari Nabi, apa bedanya dengan hadis? Hadis itu juga sumbernya wahyu. Karena Rasulullah kalau bicara bukan dari hawa nafsu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyan yuha. Rasulullah itu kalau bicara dari wahyu, bukan dari hawa nafsu, saudara. Tapi redaksinya dari Nabi kalau hadis. Makanya boleh riwayat bil makna. Kalau Al-Quran nggak boleh riwayat bil makna, haram. Sampai terjemah Al-Quran saja, saudara. Itu terjemah Al-Quran, ulama nggak nyebutnya sebagai terjemah Quran, disebutnya terjemah tafsir Al-Quran, saudara. Karena nggak bisa siapapun menerjemahkan lafaz Al-Quran sebagaimana seutuhnya. Makanya disebutnya terjemah tafsir Al-Quran, saudara. Nggak bisa riwayat bil makna dalam Al-Quran, haram. Kira-kira jelas atau tidak? Bahkan Bapak Ibu sekalian, sesat-sesatnya sekte. Ada sekte namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sekte sesat. 1000 tahun lebih perdebatan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Tapi sesat-sesatnya Mu'tazilah tidak pernah mengatakan Al-Quran sebagai sabda Nabi, saudara. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Tapi titik kesalahan Mu'tazilah, titik kesesatan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu kalamullah tapi makhluk. Itu kesesatannya dia. Itu kesalahannya, saudara. Tapi dia tetap mengatakan yang namanya Al-Quran itu firman Allah. Sesatnya Mu'tazilah masih mengatakan Al-Quran firman Allah. Artinya apa? Sepakat, ijma umat Islam, sawaun kana ahlus sunnati wal jamaati au ghairihim, baik ahlus sunnah wal jamaah atau selainnya, sepakat bahwasanya Al-Quran merupakan kalam Allah, kecuali Panji Gumilang yang liar sendiri, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau gitu jawab yang kompak. Berarti Al-Quran firman Allah atau sabda Nabi? Yang tegas, Al-Quran firman Allah sabda Nabi? Yang mengatakan Al-Quran sebagai sabda Nabi, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Takbir! Juga sedang berjuang, saudara. Berjuang melawan ancaman LGBT. Ini Bapak Ibu sekalian, propaganda LGBT tidak main-main. Barat memang menggelontorkan dana besar-besaran untuk kampanye LGBT di berbagai negara, di antaranya umat Islam di Indonesia. Inna lillahi. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Kata Rasulullah, di antara yang paling aku khawatirkan dari umatku, manakala mereka melakukan amal seperti amalannya kaum Lut LGBT, saudara. Kemarin di Jakarta hampir saja di Jakarta. Pada tanggal 17 sampai 21 Juli, hampir saja mereka sudah umumkan, mereka sudah siap resmi mengadakan pertemuan organisasi pendukung LGBT se-Asia Tenggara. Mereka hampir kumpul di Jakarta. Saya mau tanya, orang Indonesia, ibu kotanya Jakarta, rela nggak kalau pendukung LGBT kumpul di Jakarta? Redo atau tidak? Redo atau tidak? Dan akhirnya alhamdulillah, begitu umat Islam kompak, saudara,
MUI-nya bersuara, FPI-nya bersuara, para kiai, para habaib, para ulama bersuara. Alhamdulillah, acara tersebut dibatalkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang